Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, suara gemuruh yang tiba-tiba saja, itu telah mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi tidak hanya mulai bergetar hebat, tetapi juga menyebabkan telinga banyak orang berdengung tanpa henti. Ketika suara itu terdengar, kerumunan merasakan aura yang sangat kuat. Aura itu adalah seorang ahli di ranah Maha Agung. Ranah Maha Agung lainnya telah tiba, seru kerumunan. Ketika orang banyak memalingkan mata mereka ke arah suara itu, keheranan di wajah mereka menjadi lebih intens. Bukan satu orang pun yang datang. Tapi sebaliknya, itu adalah sekelompok orang. Kelompok orang ini sedang berjalan di udara. Kelompok itu jauh lebih kecil daripada kelompok dari klan kerajaan Goldenstone. Namun, mereka berkali-kali lebih mengesankan daripada klan kerajaan Goldenstone. Tidak perlu menyebutkan faktanya bahwa setiap orang dalam kelompok itu sangat kuat, tapi hanya dengan pakaian mereka saja, itu sudah cukup untuk menyebabkan semua orang gemetar di hati mereka. Pakaian mereka berfungsi sebagai implikasi khusus untuk semua orang di alam atas Ciliokosem besar. Mereka adalah keberadaan yang paling menakutkan di realitas atas Ciliokosem besar. Mereka adalah Balai Penegakan Hukum Chu Heavenly Clan. Mereka adalah orang-orang dari Balai Penegakan Hukum Chu Heavenly Clan. Tidak hanya para saudara seperti Chu Xingtian, Chu Xingdi dan juga Chu Xingren, dan para ahli terkemuka dari Balai Penegakan Hukum Chu Heavenly Clan juga hadir. Dan bahkan wakil Aula Penegakan Hukum Master Chu Xuanzengfa ada di antara mereka. Aura tingkat tinggi yang dipancarkan, itu tidak lain adalah Chu Xuanzengfa. Oh surga, mengapa Aula Penegakan Hukum Chu Heavenly Clan muncul di sini? Tidak hanya 3 kartu truf penegakan hukum semuanya ada di sini, tetapi bahkan wakil Balai Chu Xuanzengfa juga datang. Ketika Chu Xuanzengfa tiba dengan para elit Balai Penegakan Hukum, dan semua orang merasa sangat heran. Aula penegakan hukum umumnya tidak menunjukkan diri. Namun, kapanpun mereka melakukannya, seseorang pasti akan berakhir menderita. Dan sekarang, Balai Penegakan Hukum bahkan telah mengirim semua elit mereka. Dengan begini, orang-orang yang mereka datangi untuk menangani tidak akan bisa lolos dari bencana. Justru karena Balai Penegakan Hukum begitu terkenal, sehingga pada saat itu, bahkan kepala klan-klan Goldenstone dan Yuan Huazang yang maverick sekalipun, yang bahkan Tanah Suci Starfall tidak mau menyinggungnya, keduanya mengerutkan kening mereka. Kesombongan yang mereka berdua ungkapkan sebelumnya, itu telah diam-diam dan sepenuhnya ditekan. Dan bahkan, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Goldenstone Royal Clan, betapa beraninya kalian semua datang ke alam atas Ciliokosem besar kita hanya untuk menimbulkan masalah. Pengawal, tangkap mereka, Chu Xuanzengfa berkata sambil melihat klan Goldenstone. Siap tuanku, jawab para pengawal. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, anak buahnya yang mengikuti di belakangnya secara bersamaan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka benar-benar mengepung pasukan Goldenstone Royal Clan. Meskipun mereka lebih sedikit dari klan kerajaan Goldenstone, tapi mereka jauh lebih mengesankan. Pada saat itu, bahkan kepala klan Goldenstone Royal Clan berubah pucat, dan dia buru-buru menjelaskan. Zengfa, aku pikir ini adalah kesalahpahaman, ucap kepala klan Goldstone. Dia yang sombong seperti dewa sebelumnya, kini sebenarnya berbicara dengan nada yang sedikit tunduk. Dengan situasi seperti ini, orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar mulai mengagumi betapa kuatnya Chu Xuanzengfa dalam hati mereka. Bahkan penguasa dari alam atas tidak akan punya pilihan selain menurunkan dirinya, dan menunjukkan sikap tunduk di hadapannya. Salah paham ya, Chu Xuanzengfa tertawa dingin, lalu berkata. Kamu telah membawa pasukan Goldenstone Royal Clan kamu ke alam atas Ciliokosem besar kami, itu dengan keinginan untuk membunuh seseorang dari alam atas Ciliokosem besar kami. Dan sekarang kamu mengatakan itu kesalahpahaman, ucap Chu Xuanzengfa. Kesalahpahaman, itu benar-benar kesalahpahaman. Jika aku tahu bahwa Chu Feng menjadi seseorang yang dilindungi oleh klan surgawimu, aku tidak akan pernah berani menyentuhnya, kata kepala klan Royal Goldenstone. Kalau begitu, apa kamu tahu sekarang? Chu Xuanzengfa bertanya. Ya, aku sudah tahu sekarang, kata kepala klan Royal Goldenstone.
Oh, maka kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang bukan? Chu Xuan Zengfa bertanya. Iya, aku tahu. Kepala klan Royal Golden Stone mengangguk berulang kali. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan klan surgawi Chu sebelumnya. Aku harap kamu sebagai orang yang memiliki moral yang tinggi, akan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua ini dengan perawakan moral rendah, ucap kepala klan Goldstone. Tuan dari alam atas seperti kepala klan Golden Stone Royal, dia sebenarnya meminta maaf kepada Chu Feng orang dari generasi muda. Melihat ini, beberapa orang dari generasi muda merasa sangat bingung. Meskipun Chu Xuan Zengfa sangat kuat, baik dia maupun kepala klan Royal Golden Stone keduanya berada di peringkat satu yang maha agung. Namun, dalam hal status mereka, kepala klan Golden Stone Royal adalah penguasa dari alam atas. Kenapa dia takut pada Chu Xuan Zengfa? Pada saat ketika orang-orang dari generasi muda sedang bingung, Chu Xuan Zengfa melakukan sesuatu yang bahkan lebih tak terduga. Chu Xuan Zengfa melambaikan lengan bajunya, dan berkata kepada kepala klan Golden Stone Royal. Kamu bisa pergi sekarang, ucap Xuan Zengfa. Chu Xuan Zengfa benar-benar mengatakan hal yang tidak sopan kepada penguasa alam atas. Kamu benar-benar mencari, gerutu Jin Sibo. Mendengar apa yang dikatakan Chu Xuan Zengfa, pangeran termuda klan Golden Stone Jin Sibo langsung geram. Dia membuka mulutnya, dan berencana untuk mengutuk Chu Xuan Zengfa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepala klan Golden Stone Royal menggunakan kekuatannya yang menekan untuk secara paksa menutup mulutnya. Meskipun kepala klan Golden Stone Royal klan juga memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, tapi dia hanya bisa mengepalkan tinjunya pada Chu Xuan Zengfa. Dengan nada rendah, dia pun berkata, Zengfa, ini benar-benar kesalahpahaman. Klan kerajaan Golden Stone kita tidak berniat memprovokasi klan surgawi Chu kamu, ucap kepala klan Gatis Stone. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kepala klan Golden Stone Royal pergi bersama pasukan klan Golden Stone. Setelah dipermalukan, mereka benar-benar akhirnya pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Pada saat itu, orang-orang dari generasi muda menjadi semakin bingung. Tetua, bukankah klan Golden Stone Royal juga penguasa realem atas? Mengapa mereka begitu takut dengan klan surgawi Chu? Melihat pasukan Golden Stone Royal klan pergi di depan mata mereka, generasi muda yang bingung mulai mengirim transmisi suara kepada para tetua di samping mereka untuk bertanya mengapa ini terjadi. Mendengar pertanyaan seperti itu, seorang lelaki tua tersenyum dan berkata, anak-anak bodoh, leluhur martial Starfield terdiri dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan untuk para penguasa alam atas, jumlah mereka sebanyak rambut lembu. Dengan demikian, sudah jelas ada perbedaan dalam kekuatan antara alam atas. Sementara Golden Stone Royal Clan memang penguasa dari alam atas, tapi alam atas Golden Stone mereka tidak dapat dibandingkan dengan alam atas Ciliocosm besar kita. Adapun klan kerajaan Golden Stone, mereka secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan klan surgawi Chu, jawan si tetua. Mendengar jawaban semacam ini, generasi muda yang mempertanyakan senior mereka tiba-tiba menyadari. Kemudian, mereka benar-benar mengungkapkan ekspresi bangga di wajah mereka. Sebagai orang-orang dari alam atas Ciliocosm besar, mereka tentu akan bangga bahwa alam atas Ciliocosm besar mereka kuat. Setelah dengan mudah mengusir orang-orang dari klan kerajaan Golden Stone hanya dengan kata-kata, Chu Xuan Zengfa mengalihkan pandangannya ke arah Yuan Huazang. Tidak hanya dia tidak menempatkan klan kerajaan Golden Stone di matanya, tetapi dia juga tidak menempatkan Yuan Huazang di matanya. Dia menatap Yuan Huazang dengan tatapan penuh dengan penghinaan. Yuan Huazang, apa ini? Apakah kamu masih berencana untuk terus membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng? Chu Xuan Zengfa bertanya. Hehehu. Yuan Huazang tertawa pahit. Kemudian, dia berkata, di alam atas Ciliocosm besar, siapa yang berani menyentuh orang-orang yang dilindungi oleh klan surgawi Chu kamu? Hanya saja, ada satu hal yang tidak bisa dipahami lelaki tua ini, jawab Yuan Huazang. Apa itu? Chu Xuan Zengfa bertanya. Kenapa kamu melindungi Chu Feng? Yuan Huazang bertanya. Setelah dia bertanya, jangankan para penonton biasa, bahkan Chu Ruoshi, Chu Huanyu dan generasi muda Chu Heavenly Clan lainnya, mereka mulai menatap Chu Xuan Zengfa dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Sebenarnya, semua orang yang hadir ingin tahu mengapa Chu Xuan Zengfa melindungi Chu Feng.
Persisnya, hubungan seperti apa yang dimiliki Chu Feng dengan klan surgawi Chu? Dihadapkan dengan pertanyaan Yuan Huazang dan tatapan ingin tahu kerumunan, Chu Xuan Zengfa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sangat keras dan jelas, dan tawanya mirip guntur yang bergema di langit berulang kali. Selain itu, tawanya tidak hanya sangat keras, tetapi juga dipenuhi dengan ejekan. Seolah-olah dia mengejek orang banyak karena tidak tahu apa-apa. Tawanya terus berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya terhenti. Namun setelah dia mendapatkan tawanya, tatapannya menjadi sangat tajam. Dia memperbaiki pandangannya pada Yuan Huazang dan berkata, "Itu karena ayah Chu Feng dipanggil Chu Xuan Yuan," ucapnya. Kata-kata Chu Xuan Zengfa mirip dengan ledakan 10.000 baut guntur. Gemuruh suaranya sangat kuat, dan mengguncang semua langit dan bumi. Selanjutnya, itu telah mengejutkan bukanlah telinga orang banyak. Tanpa ada yang menjelaskan kepada mereka, semua orang mengerti apa arti nama Chu Xuan Yuan. Pada saat itu, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Chu Feng sendirian. Pada saat yang sama, kerumunan juga mulai bertanya di hati mereka. Apakah Chu Feng benar-benar putra Chu Xuan Yuan? Sebenarnya, semua orang sudah curiga sebelumnya. Karena bagaimanapun, nama putra Chu Xuan Yuan tidak lain adalah Chu Feng. Chu Xuan Yuan juga berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Lebih jauh lagi, bahkan penampilan mereka memiliki kemiripan yang luar biasa. Namun, Chu Feng belum pernah menyatakan dirinya sebagai putra Chu Xuan Yuan. Selanjutnya, rumor mengatakan bahwa Chu Feng telah menyatakan kepada orang lain, bahwa dia bukan seseorang dari klan surgawi Chu, dan dia juga bukan dari alam atas Ciliokosem besar. Selain itu, ada desas-desus bahwa putra Chu Xuan Yuan sudah mati. Itulah alasan mengapa kerumunan merasa, bahwa semua ini adalah kebetulan. Bahkan jika Chu Feng memiliki asal yang luar biasa, maka dia harusnya tidak berhubungan dengan Chu Xuan Yuan. Namun bahkan Chu Xuan Zengfa sekarang mengatakan, bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan. Dalam hal itu, apakah Chu Feng benar-benar putra Chu Xuan Yuan? Dihadapkan dengan tatapan mencari kerumunan, Chu Feng merasa agak tertekan. Dia cepat atau lambat harus mengakui, bahwa dia adalah putra Chu Xuan Yuan. Hanya saja, dia belum merasakannya. Paling tidak, dia belum memiliki kekuatan untuk mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan. Chu Feng, cepat katakan jawabannya kepada semua orang. Beritahu semua orang identitasmu. Beritahu mereka bahwa kamu adalah bagian dari klan surgawi Chu, dan ayahmu adalah Chu Xuan Yuan. Mulai sekarang, kamu akan dilindungi oleh Chu Heavenly Clan kami. Tidak ada yang akan bisa melukaimu lagi sedikit pun, kata Chu Xuan Zengfa. Sebenarnya, Chu Xuan Zengfa menantikan jawaban Chu Feng juga. Selama Chu Feng menolak untuk mengatakan apa-apa, bahkan dia tidak bisa memastikan bahwa Chu Feng benar-benar putra Chu Xuan Yuan. Melihat bahwa Chu Feng masih ragu-ragu, si ratu pun berkata, "Chu Feng, sudah akui saja. Sekarang kamu membutuhkan kekuatan klan surgawi Chu untuk melindungimu," ucap si ratu. Memang benar, Chu Feng telah menyinggung banyak ahli. Jika dia tidak mengaku sebagai putra Chu Xuan Yuan, itu sama halnya dengan dia tidak mengakui bahwa dia adalah bagian dari klan surgawi Chu. Jika itu terjadi, Chu Feng akan kehilangan perlindungan klan surgawi Chu. Orang-orang yang ingin membunuhnya akan menjadi lebih tak terkendali. "Aku, Chu Feng, memang putra Chu Xuan Yuan," ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng memberikan jawaban kepada orang banyak, dan berbicara tentang identitasnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia segera menimbulkan keributan besar lainnya. Meskipun kerumunan siap untuk ini, tapi mereka masih tidak dapat menahan emosi mereka, itu ketika Chu Feng secara pribadi mengaku sebagai putra Chu Xuan Yuan. Ternyata putra Chu Xuan Yuan tidak mati. Selain itu, ia mewarisi teknik dan bakat misterius hukuman ilahi dari ayahnya. Tidak heran bakat pahlawan muda Chu Feng begitu menantang surga. Ternyata dia adalah putra Chu Xuan Yuan. Tidak heran kalau begitu, sungguh tidak heran. Kerumunan benar-benar gempar. Bahkan Xia Yun, yang dikenal Chu Feng selama beberapa waktu, dia juga mengungkapkan perubahan ekspresinya. Itu bukan karena alasan lain, selain karena nama Chu Xuan Yuan saja sudah memiliki arti yang terlalu luar biasa. Chu Xuan Yuan dulunya ahli paling kuat di realitas besar Ciliokosem besar. Dia adalah jenius paling luar biasa yang pernah muncul dalam sejarah Great Ciliokosem Upper Realm.
Meskipun banyak orang tidak berani menyebutkan namanya secara terbuka setelah apa yang terjadi saat itu, tapi legenda Chu Xuanyuan masih diedarkan secara diam-diam. Ini terutama berlaku untuk Chu Xuanzengfa. Pada saat itu, orang seperti dia benar-benar memiliki kegembiraan yang tidak terlihat di matanya. Namun aku, Chu Feng, bukan bagian dari klan surgawi Chu, tambah Chu Feng. Apa? Seru kerumunan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Mereka sangat terkejut. Apa yang Chu Feng bicarakan? Dia mengatakan dia bukan bagian dari klan surgawi Chu. Dia sudah mengakui menjadi putra Chu Xuanyuan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menjadi bagian dari klan surgawi Chu? Karena bingung, seseorang berkata kepada Chu Feng dengan bercanda. Pahlawan muda Chu Feng, leluconmu itu tidak terlalu lucu, teriak seseorang. Ini bukan lelucon, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia menunjuk ke dahinya. Setelah itu, sebuah merek terbakar muncul di dahi Chu Feng. Itu adalah tulisan, dan tulisan itu bertuliskan sampah. Ini, setelah melihat karakter sampah, banyak ahli dari generasi yang lebih tua mulai terkejut. Mereka tahu apa yang tersirat dari karakter itu. Itu adalah merek yang diletakkan Chu Heavenly Clan pada dahi klan mereka, itu ketika mereka mengasingkannya. Mungkin tepatnya, itu adalah merek di jiwa mereka. Itu adalah merek yang tidak bisa dihapus. Ketika Chu Feng meninggalkan Chu Heavenly Clan, dia hanyalah bayi. Chu Heavenly Clan benar-benar meninggalkan merek itu di dahinya pada waktu itu, dan itu terlalu berlebihan. Pada saat itu, hati orang banyak mulai bergetar tanpa henti. Mereka benar-benar melihat Chu Feng dengan simpati yang mendalam di mata mereka. Mereka akhirnya mengerti, mengapa Chu Feng menolak untuk mengakui bahwa dia adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Chu Feng, memang klan kami yang salah saat itu. Namun, kami juga memiliki masalah tersembunyi, kata Chu Xuanzengfa. Masalah tersembunyi ya, ucap Chu Feng sambil tertawa dingin. Hanya itu yang dia katakan. Namun, kata-kata itu sangat mengejek. Itu benar, tidak peduli berapa banyak masalah tersembunyi yang mungkin mereka miliki, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan hal semacam itu kepada seorang anak, apalagi kepada bayi. Chu Feng, apakah kamu tidak berencana untuk kembali ke klan surgawi Chu? Bukankah ayahmu memberitahumu untuk mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan? Tanya si ratu. Dia sebenarnya khawatir untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena situasi Chu Feng saat ini benar-benar buruk. Si ratu sangat berharap agar Chu Feng dapat kembali ke klan surgawi Chu. Paling tidak, dia ingin Chu Feng memanfaatkan dulu perlindungan yang ditawarkan oleh klan surgawi Chu. Ratu, itu tidak mungkin bagiku. Aku bisa menjadi lebih kuat dan mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan, itu hanya untuk mencari tahu tentang ibuku. Namun, aku tidak dapat memaafkan mereka. Mustahil bagiku untuk memaafkan apa yang telah mereka lakukan pada ayah dan aku, kata Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai mengepalkan tangannya. Hanya berpikir tentang adegan ayahnya dibuang oleh klan surgawi Chu, itu sudah membuat Chu Feng merasa seolah seluruh jiwanya terbakar. Kemarahan semacam itu benar-benar tak tertahankan. Seandainya orang lain yang melakukan hal seperti itu, Chu Feng pasti akan membunuh mereka. Namun, orang-orang yang melakukan hal seperti itu adalah klannya sendiri. Chu Feng tidak bisa dengan sengaja membantai mereka. Inilah yang menyebabkan dia merasakan kesulitan terbesar. Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ratu ini akan menemanimu. Si ratu bisa mengatakan apa yang dirasakan Chu Feng. Dengan demikian, dia memutuskan untuk tanpa syarat mendukung Chu Feng, dan tidak lagi berusaha menasihatinya untuk kembali ke klan surgawi Chu. Si ratu adalah seseorang yang hanya memikirkan manfaat bagi Chu Feng. Dia hanya ingin Chu Feng kembali ke klan surgawi Chu, karena dia merasa bahwa dia akan lebih aman berada di sana. Namun, karena Chu Feng tidak mau melakukannya, dia tidak akan berusaha mendesaknya untuk melakukannya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, ruang di sekitar ilusori Blood Lotus mulai bergetar. Saat berikutnya, kabut merah mulai menghilang. Setelah itu, lotus darah ilusi menghilang. Dan, boom! Segera setelah ilusori Blood Lotus menghilang, para ahli dari generasi yang lebih muda, dan bahkan para ahli tingkat marsial immortal seperti Master Ghost Hall dan Tetua Singyi tidak dapat berdiri teguh. Pada saat itu, semua kerumunan merasa seolah-olah mereka kehilangan keseimbangan, dan hampir jatuh ke tanah.
Namun, sensasi itu hanya berlangsung sesaat. Itu adalah seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan menemukan bahwa ada dua kekuatan bela diri yang sangat ganas di depan Chu Feng. Mereka saat ini saling berhadapan. Kedua kekuatan bela diri itu terlalu kuat. Bahkan ruang itu sendiri dihancurkan oleh tabrakan mereka, dan berubah menjadi pusaran hitam. Itu Yuan Huazang dan Chu Xuan Zengfa. Ternyata getaran tadi disebabkan oleh dua ahli tingkat tinggi ini. Namun, kerumunan hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, dan tidak melihat dua ahli tingkat agung melepaskan serangan mereka. Pada saat itu, ketakutan segera menutupi wajah kerumunan. Para ahli di tingkat agung terlalu menakutkan. Untungnya, serangan itu ditujukan pada Chu Feng. Jika itu ditujukan pada mereka, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Chu Xuan Zengfa, Chu Feng telah menyangkal bahwa dia adalah seseorang dari klan surgawi Chu kamu. Namun kenapa kamu masih berencana untuk melindunginya? Yuan Huazang bertanya pada Chu Xuan Zengfa. Itu pertanyaan yang tidak berarti bukan, kata Chu Xuan Zengfa. Dalam hal ini, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku bersikeras untuk membunuh Chu Feng hari ini? Tanya Yuan Huazang. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuan Zengfa tersenyum ringan. Kemudian, ekspresi yang sangat dingin muncul di matanya. Kamu bisa mencobanya, balas Xuan Zengfa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.